Salam Bapak Ibu kawan-kawan, bersama saya Pendeta Ewin Joshua Silitonga. Kawan-kawan, kita akan bicara tentang ramalan dalam kacamata Alkitab. Saya akan mencoba membuat sebuah kajian teologis terhadap praktek ramalan dan apa bedanya dengan nubuatan dan bagaimana implementasinya bagi kehidupan gereja masa kini. Kawan-kawan, pertama saya ingin membawa kita kepada latar belakang masalah mengenai praktek ramalan ini. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia dihebohkan mengenai praktek ramal-meramal atau ramalan mengenai apa dan bagaimana Indonesia di tahun 2021. Para peramal mulai memasang ramalannya masing-masing dalam seputaran kejatuhan pesawat, bencana, bahkan sebagian sampai ada yang meramalkan tentang keributan politik di tanah air ini tahun 2021. Nah, memulai tahun 2021 di Republik kita ini, kebetulan di awal tahun 2021 terjadi bencana kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air SJ182 tanggal 9 Januari 2021 dan semua penumpang pesawat itu meninggal dunia. Pada tanggal yang sama terjadi juga bencana alam, yaitu longsor di Sumedang di Jawa Barat, tepatnya di desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, dan menurut informasi menelan korban 36 jiwa. Lalu pada tanggal 12 sampai 14 Januari 2021 terjadi bencana alam banjir di Kalimantan Selatan atau Kalsel dan daerah terparah di Kabupaten Balangan, dan menurut data ada 3.571 unit rumah terendam banjir setinggi 50 sampai 150 cm dan menelan korban jiwa sebanyak 15 orang. Dan tanggal 14 Januari 2021 terjadi gempa di Sulawesi yang mencapai 5,9 skala Richter. Dan tanggal 15 Januari 2021 terjadi gempa susulan kedua di Majene mencapai 6,2 skala Richter. Dan menurut data menelan korban jiwa 81 orang. Dan tanggal 16 Januari 2021 terjadi banjir bandang di Manado, Sulawesi Utara, dan menelan korban jiwa 5 orang. Pada tanggal 16 Januari 2021 terjadi erupsi gunung berapi di Sumeru di Jawa Timur yang memuntahkan abu vulkanik di Kabupaten Probolinggo. Kawan-kawan, semua data dan fakta dari bencana alam ini membuat banyak masyarakat Indonesia yang notabene-nya adalah masyarakat yang beragama menjadi tertarik pada praktek ramalan. Dan akhirnya tahun 2021 ramalan dan para peramal menjadi prioritas perhatian dan viral yang banyak diperbincangkan orang di negara ini, seperti ramalan Mbak Yu, ramalan Mbak Mijan, ramalan Roy Koyesi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Apakah praktek ramalan memiliki tempat dalam iman Kristen? Dan bagaimana sikap orang Kristen atas ramalan sesuai dengan arahan dan nasihat Alkitab sebagai kitab suci orang Kristen? Dalam rangka menjawab hal itulah tulisan ini hadir untuk mengedukasi masyarakat Indonesia secara khusus umat Kristen, sehingga masyarakat Kristen Indonesia dapat mengenal kelicikan dan tipu daya iblis yang banyak menjebak umat manusia untuk menentang kebenaran firman Allah yang telah terekam dan tercatat di dalam Alkitab. Kawan-kawan, kita perlu tahu secara etimologi atau asal kata apa sih itu ramalan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, ramal atau ramalan itu adalah satu praktek untuk melihat nasib atau mengetahui apa yang akan terjadi dengan cara menduga, menelaah, melihat, membaca, membuka dengan primbon atau kitab nujum. Kitab primbon sendiri berisikan berbagai rumus ilmu gaib seperti raja, mantra, doa, tafsir mimpi, atau sistem bilangan tentang hari baik dan hari naas. Sedangkan kitab nujum adalah kitab yang meramalkan nasib seseorang dengan perbintangan. Dengan kata lain, ramalan yang sedang kita bicarakan ini adalah ramalan yang di luar dari akar-akar logis, tetapi melibatkan hal-hal yang magic, yang gaib, sehingga kekuatan ramalannya adalah persoalan interaksinya dengan roh-roh yang non-Tuhan untuk menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi ke depannya.
Karena itulah dalam konteks ini para peramal kebanyakan dari kalangan paranormal. Paranormal dalam bahasa awamnya sering dikatakan dukun. Ada beberapa metode yang diceritakan Alkitab mengenai ramal-meramal. Yang pertama disebut tenung atau rabdomanti, yaitu tenung yang menggunakan tongkat atau panah yang dilemparkan ke udara dan diperhatikan letak duduknya, dan dari situ diambil keputusan untuk ramal-meramal. Yang kedua disebut hepatoskopi. Hepatoskopi ini maksudnya yaitu ramalan dengan menilik hati binatang yang dijadikan korban atau menilik isi perut binatang itu. Apabila ada yang ganjil dari hati binatang yang dikorbankan itu atau isi perut binatang itu, lalu hal itu dianggap sebagai petunjuk untuk ramal-meramal. Yang ketiga disebut nekromanti. Nekromanti maksudnya yaitu ramalan dengan bertanya kepada arwah, kepada jin, kepada roh-roh jahat atau kepada setan, dengan cara mengundang arwah-arwah tersebut melalui ritual-ritual dan menyediakan media yang telah disediakan untuk kesurupan atau dengan media lain seperti penerawangan. Yang keempat, astrologi atau horoskop, yaitu ramalan dengan memperhatikan rasi bintang, meramal dari posisi bulan, meramal dari posisi bintang dan matahari pada rasinya masing-masing. Yang kelima yaitu tarot. Tarot maksudnya yaitu meramal dengan menggunakan kartu yang disebut kartu tarot, atau terkadang juga menggunakan dadu dan lain sebagainya. Lalu kita juga harus perlu tahu apa itu nubuatan. Kita akan belajar kawan-kawan yang ketiga tentang etimologi atau asal kata nubuatan. Kawan-kawan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, nubuatan itu adalah wahyu yang disampaikan Tuhan Allah kepada hambanya atau kepada nabi, yang kemudian diteruskan kepada manusia. Sedangkan Wikipedia menerangkan nubuatan adalah menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi melalui perantaran seseorang atau lebih, dan perantara itu disebut nabi. Dan menurut Kamus Alkitab, nubuat berasal dari bahasa Yunani yaitu propetia, yang artinya ucapan atau firman Allah, yang sifatnya adalah menyingkapkan hal-hal yang rahasia untuk menegur, untuk menghibur, untuk menyatakan kesalahan. Kawan-kawan, kita sudah tadi membahas apa itu tentang ramalan, dan kita sudah membahas tadi apa itu tentang nubuatan. Sekarang keempat, kita akan coba kaji antara ramalan dan nubuatan sebagai sebuah kajian teologis. Berdasarkan keterangan etimologi di atas antara ramalan dan nubuatan, maka dapat kita mengerti kawan-kawan, pada hakikatnya cara kerja ramalan dan cara kerja nubuatan itu sama, yaitu sama-sama menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi besok, tetapi belum terjadi hari ini, atau dalam bahasa Yunani disebut eskatologis. Hanya saja, ramalan adalah produk setan atau produk non setan, sedangkan nubuatan adalah produk Tuhan, Sang Khalik atau pencipta langit dan bumi. Secara detail kawan-kawan, dari keterangan etimologi atau asal kata ramalan dan nubuatan di atas, kita akan meretas beberapa perbedaan ramalan dan nubuatan. Yang pertama kawan-kawan, sumber ramalan adalah setan melalui manifestasi arwah, jin atau roh jahat. Sedangkan nubuatan sumbernya adalah firman atau sabda Allah. Yang kedua, pelaku, penerima dan pensuara ramalan disebut paranormal, atau dalam bahasa awamnya sering kita panggil sebagai dukun. Sedangkan penerima dan pensuara nubuatan disebut nabi atau hamba Tuhan. Yang ketiga, ramalan adalah tindakan manusia. Manusia yang dimaksud adalah paranormal atau dukun, yang datang menjumpai arwah, jin, roh jahat atau setan melalui ritual-ritual tertentu atau melalui media-media tertentu untuk mendapatkan informasi penyingkapan hal-hal yang terjadi di masa depan. Sedangkan nubuatan itu bukan tindakan manusia, tetapi tindakan Tuhan Allah yang datang dan menjumpai hambanya atau nabinya untuk mewakilinya mensuarakan hal-hal yang akan terjadi hari esok pada manusia. Dengan kata lain, ramalan adalah tindakan manusia menjumpai
atau memanggil arwah atau roh jahat, sedangkan nubuatan adalah tindakan Tuhan Allah menjumpai manusia. Yang keempat, tujuan ramalan agar pikiran dan perhatian manusia tunduk kepada arwah, kepada roh jahat atau setan, dan untuk menghormati setan, arwah, roh jahat. Dan tujuan ramalan agar manusia itu hidup dalam kaidah-kaidah okultisme atau kaidah-kaidah mistisme seperti ritual-ritual. Sedangkan tujuan nubuatan agar manusia itu bertobat, meninggalkan dosa-dosanya, dan hidup berbalik sesuai hukum dan kehendak Allah. Jadi kawan-kawan, kita sudah menemukan apa sih perbedaan ramalan dan nubuatan. Jadi dia cara kerjanya sama-sama menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi besok tapi belum terjadi hari ini. Cuma ramalan bersumber dari yang non Tuhan, yang bisa kita katakan itu dari jin atau setan atau dari arwah. Sedangkan nubuatan itu berasal atau bersumber dari Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Bagian kelima, karena ramalan adalah dan nubuatan adalah persoalan Allah dan setan, lalu kita coba akan lihat bagaimana sih Allah dan setan ini dalam sejarah babakan di dunia ini. Kawan-kawan, kita pertama harus tahu bahwa iblis atau setan sejak dahulu kala tujuannya adalah membengkokkan kebenaran firman Allah. Mari kita lihat contohnya pada masa penciptaan dan kejatuhan manusia dalam dosa. Setelah Allah menciptakan manusia dan Allah menempatkan mereka di Taman Eden, Allah memberi perintah kepada manusia. Begini sabda Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh engkau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Tertulis dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan iblis kepada manusia. Ketika iblis hendak mencobai manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa, kata iblis kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 1b. Perhatikan kawan-kawan, bagaimana iblis menyelewengkan sabda Tuhan itu dari yang berbunyi, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya, menjadi semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya. Dan bagaimana juga iblis menyelewengkan firman Allah yang berkata, jangan makan pohon pengetahuan itu, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Lalu iblis menyelewengkan sabda Allah itu dengan berkata kepada manusia itu, jika kau makan buah pohon pengetahuan itu, sekali-sekali engkau tidak akan mati. Tertulis dalam Keluaran Kejadian 3 ayat 4. Dengan kata lain, semua data dari Alkitab ini meyakinkan kita bahwa sejak dahulu kala pekerjaan iblis adalah menyelewengkan kebenaran firman Allah dengan cara menambahi atau mengurangi kebenaran firman Allah dengan tujuan agar manusia tersesat, agar manusia menentang kebenaran firman Allah karena pengaruh hasutan dari perkataan iblis atau setan itu. Selain itu, iblis atau setan sejak dahulu kala pekerjaannya ingin menandingi Tuhan, karena iblis ingin menjadi Tuhan. Karena kehendak ingin menjadi Tuhan itulah, maka ia diusir dari sorga, dibuang dan dicampakkan ke bumi. Dan sejak ia terbuang dan dicampakkan dari sorga, namanya dikenal sebagai Lucifer atau iblis atau setan. Jika Allah berfirman bahwa tidak boleh bertanya kepada arwah orang-orang yang sudah mati, sebab tidak ada pertemuan yang hidup dan yang mati, maka iblis akan menyamar menjadi arwah yang telah mati itu, agar manusia terperdaya dan terus bertanya kepada arwah orang yang sudah mati. Ketika Allah membangun kerajaannya di dunia ini melalui gereja, maka iblis juga akan membangun kerajaannya sebagai tandingan dari kerajaan Allah itu dengan praktik perdukunan atau okultisme. Jika Allah menyuruh umatnya agar berdoa, sebab doa adalah interaksi manusia dengan Allah, dan melalui doa manusia itu memiliki kuasa Allah, maka iblis akan menciptakan tandingan doa itu, yaitu mantra, agar manusia tidak perlu berdoa tetapi bermantra lia dan lain sebagainya. Termasuk dalam konteks ini, Allah menyediakan nubuatannya melalui sabdanya yang terekam di dalam Alkitab, agar melalui Alkitab manusia belajar mengenai hal-hal apa yang akan terjadi hari esok. Maka iblis dengan sigap membuat tandingan nubuatan itu, yaitu ramalan, agar manusia tidak perlu lagi mengetahui masa depan melalui kebenaran Alkitab, tetapi melalui buku primbon.
melalui buku nujum, melalui perkataan arwah atau jin atau roh-roh orang yang sudah mati. Itulah iblis. Sehingga kita harus hati-hati. Kita harus bijak dalam menghadapi tipu daya iblis. Yang bagian ke-6, kawan-kawan, kalau kita bertanya, apa kata Alkitab tentang praktek ramalan? Kawan-kawan, praktek meramal ternyata bukanlah hal yang baru di dalam sejarah kekristenan. Sebab di zaman sebelum Masehi atau pada zaman Perjanjian Lama, tepatnya pada zaman masa Musa hidup abdi Allah itu, sudah dikenal dosa meramal. Jauh sebelum Musa dan bangsa Israel memasuki dan menduduki tanah Kanaan, Allah sudah mengingatkan umat itu tentang dosa ramal-meramal. Jauh-jauh hari sebelum bangsa itu memasuki dan menduduki tanah Kanaan, Allah sudah memperingatkan bangsa itu agar jangan jatuh pada dosa ramal-meramal. Sebab masyarakat di sekitar umat Allah itu adalah masyarakat yang sudah terbiasa melakukan dosa ramal-meramal. Firman Tuhan, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang telah kujanjikan kepadamu, maka jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9. Artinya kawan-kawan, terkadang sekalipun kita tidak punya niat untuk praktek tenung atau ramal-meramal, akan tetapi jika kita tidak mawas diri dalam konteks hidup di tengah-tengah umat manusia yang sudah terbiasa dengan okultisme, yaitu tenung dan ramal-meramal, maka kita akan bisa terpengaruh dan jatuh pada dosa tenung itu. Dengan kata lain, untuk bisa terhindar dari dosa okultisme atau dosa tenung atau ramal-meramal ini adalah jangan pernah kasih peluang dan jangan kompromi terhadap dosa tenung. Misalnya coba-coba terhadap okultisme dan lain sebagainya. Lalu apakah dosa kekejian yang disebut tenung yang dimaksud oleh Tuhan dalam sabdanya itu tadi? Firman Tuhan mengatakan, di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban di dalam api, ataupun orang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang yang telah mati. Dalam Ulangan 18 ayat 11. Jadi menurut Alkitab, praktek ramal-meramal, hal itu kait-mengait dengan praktek sihir, praktek mantra, praktek tenung, dan semua itu adalah perbuatan setan. Bahkan dengan tegas Tuhan berkata, dosa ini amat sangat menyakiti hati Tuhan, atau dosa ini adalah sesuatu kekejian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab menyatakan dengan tegas, tanah Kanaan yang diberikan Allah kepada umat Israel itu bukan tanah tak berpenghuni, melainkan tanah yang berpenduduk padat. Akan tetapi oleh karena penduduk tanah Kanaan itu melakukan praktek okultisme dengan amat sangat jahat, akhirnya membangkitkan murka Allah, dan Allah memakai umatnya Israel untuk memerangi, membinasakan, dan mengusir bangsa-bangsa penduduk tanah Kanaan itu, dan memberikan tanah Kanaan itu kepada umatnya Israel. Oleh karena itu, maka kita harus tahu, dan Alkitab jelas menerangkan bagaimana Allah karena dosa okultisme itu, maka seseorang itu layak untuk diusir, layak untuk dibinasakan, atau layak untuk dibunuh. Oleh karena itu dikatakan Alkitab begini, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapannya. Tetapi sebab bangsa-bangsa yang daerahnya yang kau duduki ini mendengarkan kepada peramal, kepada petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan demikian. Tertulis dalam Ulangan 18 ayat 12 tambah 14. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan dosa okultisme ini, maka Allah akan melepaskan pemeliharaannya dan akan melepaskan penjagaannya atas orang itu, dan Allah akan mengizinkan kebinasaan menimpa orang itu. Dosa tenung, dosa ramalan, dosa telaah dan sihir, ini juga sudah ada pada zaman raja-raja di Israel, tepatnya pada zaman Raja Saul. Raja Saul
ternyata pernah menggunakan jasa seorang perempuan petenung di Endor yang mampu memanggil arwah ketika Saul ingin memanggil arwah Samuel yang telah mati. Tercatat dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 7-25. Dosa tenung yang dilakukan Saul ini amat sangat fatal bagi kehidupan dan masa depan Saul. Maka datanglah firman Allah atas Saul, sabda Tuhan. Sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Allah, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 23. Sejak melakukan dosa itu, Saul tidak lagi mendapatkan kasih karunia Allah. Bahkan sejak melakukan dosa itu, Saul terus diperangi dan akhirnya mati di tangan musuhnya, yaitu bangsa Filistin, bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena itulah Allah berfirman sejak zaman para imam-imam, beginilah sabda Allah. Janganlah kamu berpaling kepada arwah-arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 31. Dan Rasul Paulus juga dengan tegas menerangkan kepada kita sejak zaman perjanjian baru bahwa praktek tenung, praktek mantra, praktek peramal, praktek sihir adalah jelas-jelas keinginan setan atau keinginan daging. Dikatakan Rasul Paulus, sebab keinginan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 19-21. Kawan-kawan, kita coba akan implementasikan judul ini sehingga kita bisa tahu bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen dalam menghadapi praktek ramal-meramal. Implementasinya adalah jadi terang benderang bagi kita semua, kawan-kawan. Praktek ramalan atau meramal adalah dosa dan adalah kekejian di mata Allah. Bahkan Alkitab menyamakan atau mensetarakan praktek ramalan ini sama saja dengan sihir, dengan tenung, dengan mantra, atau sama saja dengan penyembahan berhala. Bahkan Alkitab dengan tegas mengatakan, setiap orang yang telah jatuh pada dosa sihir, pada dosa tenung, pada dosa mantra, atau penyembahan berhala, maka dapat dipastikan ia akan menjadi manusia yang degil dan dia akan menjadi manusia yang pendurhaka. Salah satu sifat kedagingan manusia adalah kerakusan atau tidak pernah puas. Karena itu para ahli ekonomi atau ekonom mengatakan sumber masalah ekonomi kita adalah kepuasan manusia yang tidak terbatas, sementara alat pemuasnya terbatas. Jika kita bertanya, apakah manusia salah jika menginginkan pengetahuan atau mengetahui hal-hal yang akan datang besok? Tentu jawabannya tidak. Tetapi yang salah adalah ketika manusia menempuh cara atau jalan yang salah untuk memuaskan keinginan tahuannya kepada hal-hal masa depan atau yang terjadi esok. Sesungguhnya Allah sudah menyediakan Alkitab sebagai cara dan jalan yang tepat untuk mengetahui hal-hal yang akan datang. Sebab Alkitab merekam sejarah dunia ini secara totaliti, di mana Alkitab merekam dan mencatat bagaimana persoalan masa lampau sejak zaman penciptaan alam semesta. Dan Alkitab juga merekam dan mencatat hal-hal apa yang terjadi pada masa kini. Bahkan Alkitab merekam dan mencatat hal-hal yang akan terjadi pada masa depan. Ketidakpuasan manusia akan cara yang telah ditetapkan Allah inilah yang menjadi pintu masuk bagi setan untuk membuat manusia itu gelap mata dan menempuh cara-cara yang disediakan setan atau iblis. Sama seperti nenek moyang kita, Adam dan Hawa, yang jatuh ke dalam dosa karena ia tidak puas dengan firman Allah, sehingga ia memberikan telinga dan hatinya untuk perkataan iblis atau setan. Dan sejak itulah ia terbuang dan tercampak dari Taman Eden, dari taman kasih dan pemeliharaan Allah. Jadi kawan-kawan, kerakusan adalah faktor utama penyebab kenapa manusia mau menempuh jalan setan atau cara setan. Sebab cara-cara Tuhan membutuhkan proses demi proses untuk sampai pada kesempurnaannya. Jika dalam bahasa ekonomi,
Proses demi proses ini diibaratkan seperti kredit. Sementara cara setan atau iblis tidak perlu proses-proses, tetapi langsung yang dalam bahasa ekonominya disebut kontan. Kenapa iblis memilih kontan? Karena iblis tahu bahwa segala karyanya adalah sesuatu yang tidak kekal dan kelak akan ketahuan kepalsuannya. Karena itu iblis tidak perlu proses supaya kepalsuannya itu tidak tersingkap. Sebab sesuatu itu akan sulit kita tahu benar atau salah jika kita belum melewati proses tahap demi tahap. Dan satu-satunya cara untuk menutupi kepalsuan itu adalah lompati proses dan segera dilangsungkan. Sayangnya manusia bodoh, manusia bebal, manusia fasik lebih menyukai sesuatu yang langsung-langsung, sesuatu yang instan-instan, sesuatu yang cepat-cepat. Akhirnya cara-cara iblis atau cara-cara setan menjadi pilihan yang tepat bagi hidupnya. Maka dari itu kawan-kawan, yang menjadi implementasinya adalah mari kuasai hawa nafsu, kuasai seleramu. Belajarlah mencukupkan dirimu dengan apa yang telah diberikan dan disediakan Tuhan Allahmu bagimu. Jaga dirimu dari sekitaran lingkungan dan masyarakatmu, supaya engkau tidak najis di hadapan Allahmu, karena engkau terikut-ikut dengan kebiasaan najis di tengah-tengah masyarakatmu. Pelajari, pahami, dan kuasai isi dan ajaran Alkitabmu sebagai kitab sucimu, sehingga engkau mengetahui dengan baik hukum-hukum Allah. Dan melalui hukum-hukum Allah itu, engkau bisa membongkar tipu daya iblis yang sedang terjadi atau sedang viral di tengah-tengah masyarakatmu, dan engkau boleh terhindar dari dosa kenajisan itu. Semoga memberkati. Pada periode berikutnya, episode berikutnya, kita akan membahas tentang teologi bencana, sehingga kita bisa melihat bencana dari kacamata sudut Allah atau dari kacamata sudut Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.